Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Silva Aulia. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul metode mengembangkan kecepatan membaca. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah metode kosakata. Metode kosakata merupakan metode mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Cara mengajarkan makna kosakata yang efektif yaitu terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama itu adalah penyebutan sinonim, yang kedua itu adalah pendefinisian, yang ketiga adalah penyodoran gambar, dan yang terakhir adalah penyebutan individu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyebutan sinonim. Apa sih itu sinonim? Seperti yang kita ketahui, sinonim merupakan persamaan kata. Jadi, dapat disimpulkan penyebutan sinonim ini adalah yaitu strategi yang memanfaatkan makna kata yang mirip atau mendekati kata yang dimaksud. Oke, selanjutnya adalah pendefinisian. Pendefinisian adalah meletakkan kata tertentu dalam satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal identik. Kemudian menentukan perbedaan yang menonjol pada hal tersebut dari hal-hal yang lainnya yang termasuk dalam kategori yang sama. Selanjutnya adalah penyodoran gambar. Metode ini hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang memiliki wujud. Umpamanya, kita menggambar kursi untuk memberitahukan atau menjelaskan makna dari kursi. Di luar dari kursi itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada penyebutan individu. Ciri terpenting dari penggunaan metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat. Karenanya sering digunakan dalam dokumen-dokumen hukum yang lingkup implementasinya katanya harus jelas. Kedua, ada metode motivasi. Cara dari metode motivasi adalah dengan memotivasi para pemula atau pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membaca dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik sehingga tumbuh minat bacanya. Yang ketiga adalah metode bantuan alat. Ketika seseorang membaca atau melihat baris-baris bacaan, gerak matanya dipercepat dengan bantuan alat berupa ujung pensil, ujung jari, atau alat petunjuk khusus dari kayu. Mata dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakannya. Terakhir, yang keempat adalah metode gerak mata. Metode gerak mata adalah metode yang paling banyak dipakai dan dikembangkan orang saat ini, baik untuk pengajaran membaca, permulaan, maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Materi selanjutnya adalah mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat dan paham isinya. Bisa dalam melisankan atau dalam hati saja. Dengan demikian, membaca dapat dimaknai dengan kegiatan memahami suatu isi dari tulisan, baik secara lisan ataupun dalam hati saja. Penerapan metode gerak mata yaitu mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata. Karena kecepatan itu sendiri berarti kecepatan gerak mata dalam menelusuri unit-unit bahasa dalam bacaan. Pemikiran yang melandasi metode gerak mata adalah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, semakin tinggi pula kecepatan membacanya. Logikanya, jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang kecil, maka yang harus dibaca itu jumlahnya harus semakin besar, sehingga dapat menghambat kecepatan membaca.
Nah, selanjutnya adalah kebiasaan yang dapat menghambat gerak mata. Gerak bola mata yang menyangkut dengan kecepatan dan tempo membaca terbagi menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama adalah jarak pandang bola mata pada setiap barisan bacaan. Yang kedua adalah penghentian bola mata ketika menatap barisan bacaan. Yang ketiga adalah penggantian baris. Yang keempat adalah kecepatan bergeraknya bola mata. Dan yang kelima adalah peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan. Selanjutnya adalah macam-macam gerak mata pada membaca cepat. Membaca cepat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu membaca dengan gerak mata horizontal atau mengikuti gerak baris-baris bacaan. Yang kedua ada membaca dengan gerak mata vertikal atau arah gerak pandangan mata menyamping ke bawah. Dan yang terakhir adalah gerak mata membentuk spiral. Yang terakhir adalah tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama adalah tipe membaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Yang dimaksud dalam tipe ini adalah pembaca yang suka membaca dengan suara keras. Pembaca yang suka membaca dengan suara keras. Yang kedua adalah tipe pembaca bergerak. Yang dimaksud dengan tipe ini adalah seorang pembaca yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Selanjutnya adalah membaca sambil tiduran atau berbaring. Cara membaca sambil tiduran merupakan kebiasaan yang jelek, terutama ditinjau dari kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, maka mata dipaksa untuk bekerja lebih keras. Kelelahan mata adalah efek langsung dari cara membaca semacam ini. Yang terakhir adalah tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Yang dimaksud dengan tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi adalah ketika secara fisik seseorang sedang membaca, akan tetapi sampai beberapa waktu belum juga dibalik halaman bukunya. Ini yang dimaksud dengan tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Oke, cukup sekian materi singkat tentang metode mengembangkan kecepatan membaca. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.